Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik, berjumpa lagi dengan Mbak Dwi di sini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang energi alternatif. Sebelum itu Mbak Dwi ingin bertanya sama kalian. Kalian tahu nggak energi alternatif itu apa? Ya, jadi di sini energi alternatif itu energi yang digunakan sebagai pengganti energi fosil. Jadi energi alternatif itu adalah energi yang digunakan sebagai pengganti energi fosil. Nah, kalau misalnya kalian tahu energi fosil di sini yang sering digunakan itu ada minyak bumi dan batu bara. Nah, jadi ini adalah energi fosil yang sering digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, di sini kenapa kita harus menggunakan energi alternatif? Karena kalau misalnya kita menggunakan energi fosil secara terus-menerus, itu tidak menutup kemungkinan suatu saat jumlah energi fosil itu akan berkurang. Padahal kita tahu energi fosil itu tergolong sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, karena proses pembentukannya atau pembuatannya itu memerlukan waktu yang sangat lama, yaitu hingga jutaan tahun. Nah, kemudian kita bahas sumber energi alternatif itu. Yang pertama, bisa dari matahari. Nah, di sini sumber energi alternatif yang utama yang paling sering kita gunakan itu adalah matahari. Jadi matahari itu punya dua energi, yaitu energi cahaya dan juga energi panas. Jadi fungsinya matahari itu juga sangat banyak. Salah satunya itu kalau misalnya untuk tumbuhan itu digunakan untuk proses fotosintesis. Terus kemudian sumber energi alternatif yang kedua itu adalah air. Terus kemudian ada angin. Kemudian ada panas bumi. Jadi panas bumi itu adalah panas yang ada di dalam bumi. Terus kemudian ada gas alam. Jadi gas alam itu juga merupakan gas yang ada di alam, yang nantinya ketika diolah itu salah satunya yang paling sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu gas LPG. Terus kemudian yang selanjutnya itu adalah biomasa. Nah, kemudian
Jadi kalau misalnya biomasa itu adalah massa tumbuhan ataupun hewan yang dapat memberikan energi, baik itu ketika dibakar langsung ataupun diubah menjadi bentuk yang lain. Jadi di sini kalau misalnya kita berbicara tentang biomasa yang sering digunakan oleh masyarakat, itu salah satunya adalah biogas. Jadi gas yang dihasilkan dari dari kotoran hewan. Terus kemudian yang selanjutnya itu adalah biofuel. Nah, kalau misalnya biofuel itu adalah energi yang dihasilkan dari bahan-bahan nabati. Contohnya itu ada dari pohon jarak, terus kemudian juga dari tanaman jagung. Nah, jadi kalau misalnya biofuel ini nantinya juga bisa dijadikan sebagai bahan bakar nabati atau disingkat jadi BBM. Contohnya itu bahan bakar nabati. Kemudian yang selanjutnya itu ada sumber energi alternatif dari gelombang air laut. Terus yang terakhir itu bisa dari nuklir. Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan bahas tentang keuntungan dan kerugian dari energi alternatif. Pasti kalau misalnya kita menggunakan segala sesuatunya di bumi ini, pasti itu memiliki keuntungan dan kerugian. Jadi yang pertama kita akan bahas dulu keuntungan ketika kita menggunakan energi alternatif. Yang pertama itu adalah keuntungannya adalah tidak mencemari lingkungan. Jadi keuntungan yang pertama itu adalah tidak mencemari lingkungan. Kemudian yang kedua itu tersedia dalam jumlah banyak. Jadi misalnya kita sekarang mau menggunakan energi alternatif berupa matahari. Nah, pasti kalau misalnya matahari itu energi yang dihasilkan oleh matahari kan jumlahnya juga sangat banyak. Terus kemudian yang ketiga itu adalah energi yang dihasilkan juga besar. Nah, jadi ini beberapa keuntungan dari energi alternatif. Nah, misal nanti kalian itu menemukan, itu bisa kalian tambahkan di buku catatan kalian. Nah, kemudian kalau misalnya kita membahas keuntungan, pasti di sisi lain itu juga memiliki kerugian. Kira-kira kerugian dari energi alternatif itu apa sih? Yang pertama, membutuhkan biaya
banyak. Jadi nggak mungkin kalau misalnya kita mau pakai energi alternatif itu langsung bisa kita gunakan. Jadi yang pertama itu memang harus diolah terlebih dahulu. Nah, dalam proses pengolahan itu untuk menghasilkan energi pasti butuh biaya. Selain itu, selain butuh biaya, kita itu juga pasti membutuhkan yang namanya alat. Berarti membutuhkan alat atau teknologi yang canggih. Kemudian yang terakhir itu tergantung kondisi. Jadi kalau misalnya di sini maksudnya yang tergantung kondisi itu gini. Kalau misalnya kita mau pakai energi alternatif berupa air. Nah, ketika kita menggunakan air pada musim penghujan, pasti ketersediaan air itu juga pasti akan melimpah. Jadi ketika kita menggunakan itu untuk menghasilkan energi, pasti energi yang dihasilkan itu juga banyak. Tapi sebaliknya, ketika kita menggunakan air di musim kemarau, ya, di mana itu jumlah ketersediaan air pada musim kemarau itu juga sedikit, pasti energi yang dihasilkan itu belum tentu maksimal. Nah, biar kalian itu lebih paham tentang energi alternatif ini, coba kita buka buku kaji latih yang bab energi alternatif. Nah, di sana itu coba di nomor 1 itu ada pertanyaan, contoh pemanfaatan energi alternatif adalah yang A, memasak dengan kompor minyak tanah. Jadi kompor minyak tanah itu bahan bakunya itu dari minyak bumi yang dilakukan pengolahan hingga menjadi minyak tanah. Terus kemudian menggunakan solar untuk bahan bakar mobil. Itu bukan energi alternatif ya. Terus kemudian yang C, menggunakan alat pemanas air energi matahari. Terus kemudian yang D itu mengeringkan ikan asin dengan oven. Nah, kalau misalnya kita menggunakan oven, pasti di situ kan ada beberapa oven yang menggunakan listrik ya. Jadi jawaban yang tepat untuk energi alternatif itu adalah yang C, yaitu menggunakan alat pemanas air energi matahari. Terus kemudian yang nomor 6, energi alternatif yang ada di lingkungan sekitar kita digunakan sebagai sumber energi yang A, listrik, B, panas, C, bunyi, D, cahaya. Nah, jadi kalau misalnya untuk sumber energi alternatif matahari, air, angin itu paling banyak itu digunakan sebagai sumber energi listrik. Yaitu jawabannya adalah A. Terus kemudian yang nomor 7, kincir air yang ada di daerah pedesaan yang belum terjangkau oleh listrik menggunakan energi alternatif berupa yang A, angin, B, air, C, panas bumi, D, nuklir. Berarti di situ kan ada kata kunci ya, kincir air. Berarti di sini energi alternatifnya yang digunakan itu adalah air. Berarti jawabannya yang B. Terus kemudian yang nomor 8, contoh benda yang menggunakan energi angin sebagai energi alternatif adalah yang A, kincir air, B, kincir angin, C, pesawat, D, PLTA. Berarti di sini adalah kincir angin.
Yang paling sering kalian lihat itu yang di negara Belanda ya, yang kincir angin. Terus kemudian nomor 10, bahan bakar yang digunakan saat ini sebagian besar berasal dari bahan bakar utama, yaitu yang A batu bara, B minyak bumi, yang B minyak tanah, yang C minyak bumi, yang D cahaya matahari. Berarti di sini kalau bahan bakar yang sering digunakan itu semuanya bahan bakunya itu dari minyak bumi. Berarti jawabannya itu adalah yang C. Terus kemudian yang nomor 12, energi yang dihasilkan dari penguraian bahan organik seperti kotoran hewan disebut yang A biogas, yang B biodiesel, C biosurya, D bioetanol. Karena di sini menggunakan kotoran hewan, tadi Mbak juga jelaskan kalau misalnya di sini tuh jawabannya itu adalah yang A, biogas. Jadi tadi Mbak kan sudah jelaskan kalau misalnya biogas itu merupakan contoh dari biomasa, yaitu dari massa tumbuhan ataupun hewan yang dapat digunakan sebagai energi. Nah, ini mungkin sekian penjelasan dari Mbak Dwi tentang energi alternatif. Jangan lupa untuk mencoba mengerjakan soal kaji latihnya yang ada di buku. Nah, semisal nanti ketika kalian itu mengerjakan soal kaji latih kalian itu mengalami kesulitan ataupun juga ingin bertanya tentang seputar penjelasan Mbak Dwi tadi, kalian bisa langsung chat di WA grupnya ya. Nah, nanti kita sebagai tentor juga akan membantu proses pembelajaran adik-adik dan juga menjawab pertanyaan yang dianggap sulit oleh adik-adik. Nah, sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Mbak Dwi ucapkan